Halo Sobat Ketikata, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Siapa di antara kalian yang hobi dengan sepak bola? Bagi kita yang tumbuh di era 80-an hingga 90-an, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya tabloid bola. Media cetak legendaris yang terbit 2 kali seminggu yang memuat berbagai macam berita tentang olahraga. Namun mereka akhirnya di tahun 2018 harus mengakhiri masa kejayaannya disebabkan oleh berbagai macam pertimbangan, salah satunya berkaitan dengan kemajuan teknologi digital. Hal ini ditandai dengan pernyataan resmi daripada manajemen perusahaan tentang penghentian cetakan tabloid mereka. Lalu seperti apa sih fakta-fakta tentang tabloid olahraga satu ini? Kali ini kita akan membahas atau lebih tepatnya bernostalgia tentang fakta-fakta yang ada di dalam tabloid bola ini. Hal ini kita akan bahas dalam segmen kata fakta. Saya masih ingat ketika sekolah di SMP dulu sedang semangat-semangatnya berbicara mengenai topik sepak bola. Jadi uang belanja setiap hari itu ditabung atau disisihkan demi untuk membeli koran bola ini. Jadi setelah pulang sekolah itu kami mampir di loper koran untuk membeli koran bola. Jadi membaca koran bola itu adalah senjata paling ampuh saat itu di sekolah untuk tidak ketinggalan ketika kita berbicara topik sepak bola. Yang biasanya memiliki wawasan luas tentang dunia sepak bola ya orang-orang yang membeli koran ini setiap minggunya. Berbicara tentang sejarahnya, cikal bakal dari tabloid bola ini muncul dari sebuah rubrik yang merupakan awalnya itu sisipan pada koran Kompas yang dimulai tanggal 3 Maret 1984. Kemudian seminggu setelahnya akhirnya mereka terbit secara reguler pada tanggal 9 Maret 1984. Rubriknya pada saat itu masih berjumlah 16 halaman. Karena terbukti mengalami sambutan yang hebat, maka pada tanggal 2 April 1988, koran bola akhirnya terbit secara mandiri, terpisah dari koran induknya yaitu koran Kompas. Tetapi redaksi tabloid bola tetap memilih hari Jumat sebagai hari untuk diterbitkannya setiap minggu. Penetrasi pasar yang dilakukan oleh tabloid bola saat itu mendapat sambutan yang luar biasa dari pembaca. Tentu saja karena tabloid bola memberikan warna tersendiri ketika orang-orang sibuk terkait masalah politik, maka tabloid bola ini adalah bacaan hiburan yang pamornya sedikit berada di bawah bacaan tentang politik. Setidaknya begitu kata pakar pemerhati media massa di kala itu. Sangat terasa sekali ya ketika kita membaca tabloid bola itu kita bisa saja menjadi komentator ataupun layaknya seorang pakar dadakan. Karena saat itu informasi atau update yang disajikan oleh tabloid bola itu mencakup banyak hal yang tentu saja akan memperkaya wawasan kita di dunia persepak bolaan. Update beritanya mulai dari perkiraan formasi, perkiraan peluang, analisa, kemudian perkiraan skor, dan masih banyak lagi. Ini sangat menarik karena memang saat itu belum ada internet dengan Google-nya seperti saat ini yang bisa kita browsing atau searching apapun yang kita inginkan. Ekspansi perubahan dari tabloid bola pertama itu terjadi pada tahun 1997. Untuk mengcover hasil-hasil laga di minggu sebelumnya, itu tabloid bola menerbitkan seri sedangkan untuk memprediksi pertandingan yang akan datang, maka tabloid bola menerbitkan seri di hari Jumat. Jadi saat itu sudah mulai 2 kali seminggu tabloid bola ini terbit. Selain isinya yang menarik, pembahasan dan analisa yang mendalam, satu hal yang dinantikan oleh para penggemar dari tabloid bola itu adalah poster. Popularitas poster yang semakin menguat ini membuat bola akhirnya menerbitkan edisi bola poster mulai tahun 1999. Pasca reformasi yaitu tahun 1998 ke atas, itu popularitas tabloid bola semakin meningkat. Itu membuat redaksi tabloid bola akhirnya menerbitkan versi majalah yang diberi nama Bola Vaganza mulai tahun 2001. Pada tahun 2013, tabloid bola sempat menjadi harian bola, yaitu mencoba untuk terbit setiap hari dalam seminggu.
Tapi hanya bertahan 2 tahun, akhirnya tahun 2015 tabloid bola kembali ke format 2 kali seminggu. Ada 3 segmen dalam tabloid bola yang sama-sama menarik ketika kita perhatikan. Yang pertama itu berita olahraga non sepak bola, yang kedua oleh internasional, dan yang terakhir adalah oleh nasional. Ini menarik ya, karena tipe-tipe membaca itu beda untuk menyikapi 3 rubrik ini. Biasanya ada yang membaca terlebih dahulu oleh nasional, baru non sepak bola, baru ke oleh internasional. Tapi kalau saya adalah tipe orang yang langsung membuka oleh internasional, kemudian baru rubrik-rubrik lainnya untuk dibaca. Seperti usaha-usaha lainnya, jika ada suatu produk yang sedang naik daun atau sedang meroket, biasanya akan ada muncul banyak pesaing-pesaing yang ada di sekitarnya. Tak terkecuali dengan tabloid bola ini. Pesaing-pesaing seperti soccer, Gema Olahraga, Top Soccer, Top Score, dan lain sebagainya muncul menjamur mengikuti apa yang telah dicapai oleh tabloid bola. Namun menariknya, tabloid bola tetap hidup dan tetap survive di tengah banyaknya pesaing-pesaing yang bermunculan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya detail bagaimana perkembangan tabloid bola dari masa ke masa, kita bisa lihat pada lini masa tabloid bola yang saya dapatkan referensinya dari panditfootball.com. Nah, di sini kita bisa lihat awalnya tabloid bola muncul di 3 Maret 1984 sebagai bagian dari sisipan harian Kompas. Selanjutnya pada Jumat 9 Maret 1984, tabloid bola terbit secara reguler setiap Jumat, namun masih sebagai sisipan Kompas. Nah, baru pada 2 April 1988, tabloid bola terbit secara mandiri setiap Jumat. Jadi dia sudah punya tabloid sendiri terpisah dari koran Kompas. Lalu pada tahun 1997 mulai terbit 2 kali seminggu, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Lalu pada tahun 1999 Bola menerbitkan edisi Bola Poster. Lalu pada November 2001 Bola menerbitkan format majalah yang diberi nama Bola Vaganza. Di 2004 mereka menerbitkan Bola Sport untuk cabang olahraga lain, memisahkan antara cabang olahraga sepak bola dengan cabang olahraga non sepak bola. Setahun setelahnya, Bola Poster dan Bola Sport berhenti terbit secara reguler. Nah, tadi seperti yang saya ungkapkan, di tahun 2013, tabloid bola pernah mencoba untuk menerbitkan tabloidnya setiap hari dengan nama Harian Bola. Namun itu hanya bertahan 2 tahun. Pada November 2015, tabloid bola kembali terbit setiap Selasa dan Jumat. 3 tahun kemudian, pada tanggal 19 Oktober 2018 di hari Jumat, tabloid bola menerbitkan tabloid terakhir. Nah, selang beberapa minggu kemudian, tanggal 26 Oktober 2018, tepat hari Jumat, Bola memunculkan edisi khusus pamitan atau edisi perpisahan tabloid bola dan Bola Vaganza. Seperti sudah diprediksi oleh beberapa pakar dunia, bahwa kemajuan teknologi akan membawa transisi dari bacaan konvensional ke arah bacaan yang berupa bacaan digital. Begitu juga yang terjadi pada tabloid bola saat itu. Mereka tidak melanjutkan cetakan mereka karena merasa bahwa transisi ini sudah mulai terjadi. Orang-orang berbondong-bondong mengalihkan bacaan mereka pada platform digital. Ya, karena tentu saja keberadaan platform digital ini lebih cepat dan lebih murah untuk diakses. Sebelum tabloid bola mundur dari cetakan konvensional mereka, sebelumnya sudah banyak media-media juga yang gulung tikar. Sebut saja media Sinar Harapan, Jakarta Globe, Jurnal Nasional, Majalah Hai, dan lain sebagainya. Tentu saja ini bukan hanya terjadi di Indonesia trennya, jadi di luar negeri sebelumnya sudah mulai terasa transisi yang terjadi dari bacaan konvensional ke platform digital. Media cetak yang gulung tikar bukan hanya yang berbentuk majalah atau tabloid, tetapi koran utama pun di luar negeri ikutan gulung tikar karena kemajuan teknologi ini. Menurut The Washington Post, bahwa kemajuan teknologi ke arah platform digital ini berdampak pada menurunnya sepertiga penghasilan daripada koran-koran atau tabloid atau media yang pernah tumbuh dan besar ini. Dan secara teratur hingga 1994, perusahaan-perusahaan ini
menurunkan jumlah pegawai seiring dengan penghasilan mereka yang menurun. Jika kita ingin mengutip sedikit dari ungkapan pendiri Detik.com yaitu Budiono Darsono di acara Konvensi Nasional Media di tahun 2017, dia menyatakan bahwa jangan pertahankan yang sudah ditinggalkan. Media tidak bisa mati, namun hanya berganti platform. Dulu mungkin hanya berbentuk bacaan konvensional, sekarang beralih ke platform digital. Besok lusa kita tidak tahu platform apa lagi yang akan digunakan. Jadi menurut saya, apapun transisi yang terjadi, tabloid bola sudah membuktikan bahwa dia adalah tabloid legend. Dulu sempat dianggap sebagai kitab suci dalam tanda kutip bagi orang-orang yang hobi sepak bola. Nama tabloid bola tentu sudah harum di hati para pembaca, dan tabloid bola telah menandakan munculnya semangat-semangat anak-anak muda dalam membahas sepak bola di sekolah-sekolah, di kampus, di kantor, dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, sebaiknya saya akan tampilkan dulu bagaimana respon dari pembaca atau netizen ketika tabloid bola melalui halaman media sosialnya menyatakan terima kasih dan mundur teratur dari cetakan tabloid konvensionalnya. Nah, ini status tabloid bola di halaman Instagram mereka di saat itu. Status mereka berbunyi 34 tahun sudah tabloid bola, dari 1984 hingga 2018 menemani para pembaca setianya dari generasi 80-an sampai generasi milenial, dari Piala Dunia hingga Asian Games. Akhirnya perjalanan panjang harus terhenti. Semoga olahraga Indonesia semakin berjaya dan berprestasi. Terima kasih para pembaca, kami pamit. Salam Bola Mania. Ini pernyataan resmi dari mereka yang membuat netizen kaget, shock, dan juga sekaligus terharu. Sehingga komen-komen yang keluar itu adalah komen-komen yang memang benar berasal dari lubuk hati terdalam. Kita lihat di sana ada dari Septian Saputo. Dia menyatakan pasti langsung cari poster pemain, tempel dah di dinding. Terima kasih bola. Kemudian dari Papa GG, terbaik. Terima kasih bola. Pri Verji, thank you bola. Selanjutnya dari Imam Samaritan, dia menyatakan ingat banget zaman SMP beli tabloid bola, dapat poster pemain sama logo klub, jadi kangen. Kemudian dari akun Ecograph, dia menyatakan luar biasa, bola telah menjadi tabloid olahraga yang komplit dari zaman sekolah dulu. Ini mungkin yang terakhir dari Andrili84. Terima kasih tabloid bola sudah menemani mengenalkan sepak bola. Awal kenal tabloid bola tahun 98 waktu jaya-jayanya Juventus dan Alessandro Del Piero. Sampai sekarang masih suka sama Juve. Dulu bela-belain naik sepeda panas-panas untuk beli tabloid bola. Sampai kerja di agen koran. Nggak pernah ketinggalan baca bola. Mudah-mudahan suatu hari nanti akan datang keajaiban dengan terbitnya tabloid bola Rebound, katanya. Nah, itu dia akhir dari video ini. Semoga ada sedikit nilai yang bisa dipetik. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share ke akun media sosial kalian. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi jika ada video baru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.